Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathia Zahra dari Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan aplikasi skripsi yang berjudul Implementasi Metode Algoritma A Priori untuk Rekomendasi Produk pada Sistem Penjualan di Pancali Pet Shop. Untuk fungsi aplikasi ini adalah sebagai sistem informasi penjualan berbasis web yang dibangun untuk membangun proses pengelolaan penjualan di Pancali Pet Shop. Dan untuk aplikasi ini memiliki beberapa fungsi untuk mengolah data produk, mengolah transaksi penjualan, menghasilkan laporan penjualan, melakukan analisis data transaksi menggunakan algoritma a priori, dan dapat memberikan rekomendasi produk berdasarkan pola pembelian pelanggan. Langkah pertama untuk menjalankan aplikasi ini yaitu menjalankan Apache dan MySQL di aplikasi SAMPP. Pada action ini kita memilih start. Nah, ketika Apache dan MySQL berhasil dijalankan dan statusnya running, aplikasi ini dapat diakses melalui browser atau Chrome. Di sini saya mengakses aplikasi Pancali Pet Shop di Chrome. Pada halaman pertama ini ditampilkan adalah halaman login. Pada halaman ini, administrator memasukkan username dan password yang telah terdaftar pada sistem atau database. Apabila data login benar, maka sistem akan mengarahkan pengguna menuju halaman dashboard. Sedangkan apabila username atau passwordnya salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta mengulangi proses login. Di sini saya akan mencontohkan jika password yang dimasukkan salah. Sistem menampilkan pesan yaitu username atau password salah. Namun, jika data login benar, maka sistem akan mengarahkan admin atau pengguna menuju halaman dashboard. Pada halaman dashboard ini berfungsi sebagai halaman utama yang memberikan informasi singkat mengenai data transaksi yang terdapat di dalam sistem. Pada halaman dashboard ini menampilkan jumlah produk, yaitu 44 produk. Yang kedua ada jumlah transaksi, yaitu 300 transaksi. Dan yang ketiga ada jumlah aturan a priori, yaitu 17 aturan rule. Dan di sini juga ada pengaturan sistemnya. Pada aplikasi ini kita memakai support 7% dan nilai confidence minimumnya 25%. Dan di sini juga ada kesimpulan produk terlaris, yaitu pasir 5 liter Magnum yang terjual 370 pieces dan baut ungu terjual 297 pieces dan cecois terjual 225 pieces. Dari dashboard admin ini dapat berpindah ke menu lain sesuai kebutuhan. Misalnya, saya mengklik total produk, kita akan berpindah ke halaman data produk. Setelah itu yang kedua di halaman ini ada halaman data produk. Halaman data produk ini atau menu data produk ini digunakan untuk mengolah seluruh data produk yang dijual pada Pancali Pet Shop. Jadi, seluruh produk yang tersimpan pada menu ini nantinya akan digunakan pada proses transaksi penjualan maupun proses analisis a priori. Pada halaman ini ditampilkan daftar seluruh produk yang telah tersimpan di dalam database, seperti nama produk, harga produk, stok produk, serta aksi yang dapat dilakukan oleh admin. Di bagian atas ini juga tersedia tombol aksi menambahkan data produk, yaitu digunakan untuk menambahkan produk baru. Misalnya kita akan mencoba menambahkan data produk baru. Pada halaman tambah produk ini terdapat nama produk, harga, dan stok produk. Di sini kita akan mencoba menambahkan nama produk obat kutu dengan harga 15.000 dan stok 2. Setelah mengisi data tambah produk ini, kita klik tombol simpan, kemudian sistem akan melakukan penyimpanan data tersebut ke database. Data produk yang tadi baru saja kita tambahkan itu muncul pada nomor 1. Setelah itu di menu data produk ini juga ada aksi
mengubah data produk. Di sini kita dapat mengubah data produk berdasarkan nama produk, harga, atau stok. Misalnya saya mengubah harganya menjadi 20.000. Setelah itu klik button update, harganya berubah menjadi 20.000. Setelah itu juga ada aksi untuk menghapus data produk. Untuk aksi hapus data produk ini terdapat pesan, yaitu yakin ingin menghapus produk ini. Jika ingin menghapus, tinggal klik OK saja. Produk obat kutu berhasil dihapus di sistem aplikasi pencari pet shop dan database-nya. Setelah menu data produk, yang ketiga ada menu transaksi. Di menu transaksi ini terdapat dua submenu, yaitu riwayat transaksi untuk melihat seluruh data transaksi lengkap. Dan yang kedua ada transaksi baru. Di sini saya akan mencoba melihat riwayat transaksi. Pada halaman riwayat transaksi ini, seluruh transaksi yang telah tersimpan di database itu muncul di halaman riwayat transaksi ini. Dan di halaman riwayat transaksi ini terdapat filter tanggal. Misal saya memilih untuk menampilkan data produk dari bulan Mei tanggal 20 hingga bulan Juli tanggal 20, 2026. Setelah itu kita klik button filter. Ini terdapat pesan, yaitu filter berhasil dan ditemukan 42 transaksi pada periode transaksi tanggal 20 bulan Mei 2026 sampai tanggal 20 bulan Juli 2026. Transaksi dimulai dari transaksi 259 untuk bulan Mei tanggal 20. Setelah itu di halaman riwayat transaksi juga terdapat cetak struk dan cetak struk dalam berbentuk PDF. Yang pertama saya akan mencoba untuk button struknya. Ini sama saja seperti preview pada laporan, jadi hanya menghasilkan preview pada cetak struk. Jika ingin mendownload struk pada transaksi 300, kita dapat mengklik button PDF. Struk berhasil di-download dalam bentuk PDF. Ini untuk tampilannya. Setelah halaman riwayat transaksi, di menu transaksi juga terdapat halaman transaksi baru, yaitu untuk administrator menambah transaksi penjualan baru. Pada halaman transaksi ini terdapat pilih produk, quantity produk, button tambah, terus ada juga simpan transaksi dan reset. Jadi pada halaman ini admin dapat memilih beberapa produk yang dibeli pelanggan, tidak hanya satu, jadi bisa beberapa. Setiap produk juga akan otomatis masuk ke daftar transaksi beserta jumlah pembelian dan subtotalnya. Misalnya saya di sini memilih The Choice Mother and Kitten. Untuk kuantitinya 1, kita klik item tambah. Terdapat subtotalnya yaitu 22.000. Di sini juga ada aksi untuk menghapus produk jika salah mengklik atau memilih produk. Jika sudah mengisi data produk, kita bisa mengklik simpan transaksi. Pada transaksi ini terdapat pesan, yaitu rekomendasi produk berdasarkan hasil a priori. Untuk produk C-Choice Mother and Kitten itu belum ada rekomendasi produk yang sesuai. Jadi dia langsung selesai, atau kita bisa juga cetak struk seperti tadi. Bisa juga untuk mendownload PDF-nya. Hasilnya juga sama seperti
pada menu produk. Setelah itu kita klik selesai jika tidak ingin cetak stroke atau download PDF. Dan di sini saya akan mencoba untuk transaksi produk baru lagi yang memunculkan rekomendasi produk berdasarkan metode a priori. Di sini saya akan memilih Excel ungu atau hijau atau orange dengan kuantitinya 2. Setelah itu kita klik button tambah, simpan transaksi. Kita juga bisa memilih 2 produk, misalnya kita menambah kalung kucing, tambah, simpan transaksi. Di sini terdapat rekomendasi produk berdasarkan hasil a priorinya, yaitu ada produk Mr. Puss, ada pasir 5 liter Magnum, juga ada Bolt Ungu. Jika kita tertarik untuk menambahkan rekomendasi produk, kita bisa klik tambah ke keranjang. Misalnya saya ingin menambahkan pasir 5 liter Magnum. Itu sudah otomatis masuk ke keranjang, yaitu pasir 5 liter Magnum. Jadi semua total belanjanya 61.000. Jika kita tidak ingin mencetak truk dan download PDF, bisa klik selesai saja. Otomatis transaksi baru tadi sudah tersimpan di database dan riwayat transaksi. Selanjutnya yang keempat itu ada menu a priori. Menu a priori ini adalah fitur utama pada aplikasi ini, dan pada menu a priori ini terdapat filter tanggal yang digunakan untuk menentukan periode transaksi yang akan dianalisis pada metode a priori ini. Dalam penelitian ini, saya menggunakan minimum support yaitu 7% dan minimum confidence-nya yaitu 25%, dengan total transaksi yaitu 300, 2, dan jumlah produknya yaitu 44. Di sini juga terdapat nilai frequent item set 1, item set 2, dan seterusnya mengikuti isi dari total transaksi yang terdapat pada sistem aplikasi ini. Di sini saya akan mencoba untuk memfilter tanggal. Misalnya saya akan memfilter tanggal dari bulan Mei, tanggal 20, hingga bulan Juli, tanggal 20, 2026. Di sini kita bisa mengklik button filter. Terdapat pesan filter berhasil dan ditemukan 44 transaksi. Untuk hasil row-nya itu menghasilkan 14 asosiasi row pada periode transaksi dari tanggal 20 bulan Mei 2026 sampai tanggal 20 bulan Juli 2026. Untuk periode tanggal ini menghasilkan frequent item set-nya yaitu untuk item set 1 yaitu berjumlah 18, item set 2-nya yaitu 7, untuk asosiasi row-nya itu menghasilkan 14 row. Di sini saya akan menjelaskan proses a priori berdasarkan seluruh total transaksi. Kita bisa mengklik button reset saja. Lalu muncul nilai frequent item set 1, 2, dan seterusnya sesuai seluruh total transaksi yang ada pada database atau sistem. Yang pertama di sini ada frequent item set 1 berjumlah 12. Pada tabel ini terdapat nama produk, jumlah produk yang terjual, supportnya, dan statusnya, serta detail perhitungannya. Untuk produk Bolt Ungu ini terjual 71 transaksi, untuk supportnya itu 23,51% dan dinyatakan lolos karena kita memakai minimum support 7%. Jadi untuk nilai yang di atas 7% itu dinyatakan lolos. Dan untuk di menu proses a priori ini, saya hanya menampilkan status yang lolos saja. Di sini kita bisa mengklik detail untuk melihat secara detail cara pengerjaan untuk hasil dari support tersebut. Untuk detail perhitungannya di sini terdapat nama produk, jumlah kemunculan produk pada seluruh transaksi, yaitu Bolt Ungu muncul 71 kali transaksi, dan total seluruh transaksi itu terdapat 302 transaksi. Untuk rumus menghitung nilai support yaitu jumlah transaksi mengandung produk, yaitu 71 transaksi,
dibagi total seluruh transaksi, yaitu 302 transaksi, dikali 100%. Maka hasilnya 23,51%. Jadi, untuk nilai support yang diperoleh sebesar 23,51% akan dibandingkan dengan nilai minimum support 7% yang digunakan pada sistem ini. Karena nilai memenuhi batas minimum, maka produk ini dinyatakan lolos ke tahap kombinasi item set berikutnya, yaitu frequent item set 2. Setelah itu, kita akan melihat untuk frequent item set 2-nya. Di sini, kita akan mencontohkan untuk choice hijau atau orange dan pasir 5 liter Magnum. Untuk dua item ini muncul 27 kali dalam seluruh total transaksi dengan support 8,94% dan dinyatakan lolos. Untuk detail perhitungannya yaitu di sini terdapat kombinasi produk antara choice hijau atau orange dan pasir 5 liter Magnum. Jumlah transaksi bersamanya itu 27 transaksi dan total seluruh transaksinya itu 302 transaksi. Untuk rumus nilai supportnya itu masih sama dengan frequency item set 1, yaitu jumlah transaksi yang mengandung produk 1 dan produk 2, hanya beda di bagian sini, lalu dibagi total seluruh transaksi, setelah itu dikali 100%. Jumlah transaksi mengandung produk 1 dan produk 2 yaitu 27, dan total transaksinya yaitu 302, lalu dikali 100%, maka hasilnya 8,94%. Jadi, nilai kombinasi support sebesar 8,94%. Ini digunakan untuk mengukur seberapa sering produk-produk tersebut dibeli secara bersamaan dalam seluruh riwayat transaksi. Karena nilai batas minimumnya 7%, maka untuk hasil akhir 8,94% ini dinyatakan lolos untuk digunakan membentuk asosiasi role. Karena pada sistem ini, untuk seluruh transaksi hanya terdapat sampai item set 2, untuk total transaksi item set 3, 4, dan 5 tidak ada yang lolos, maka frequent item set berhenti di 2 item. Setelah itu di sini ada tabel asosiasi rule yang berisi kalimat rule, support, confidence, dan reliability-nya. Dan yang terakhir itu interpretasi. Untuk interpretasi ini ada dua, yaitu korelasi positif dan korelasi negatif. Karena pada sistem ini hanya menampilkan yang lolos atau korelasi positif, maka untuk yang tidak lolos dan korelasi negatif tidak ditampilkan. Di sini juga ada kolom detail untuk melihat detail perhitungan pada asosiasi rule-nya. Dan di asosiasi rule ini kita menghitung nilai confidence dan nilai ratio-nya. Untuk aturan asosiasi yang dipakai pada sistem ini yaitu AB. Artinya, misalkan saya mencontohkan untuk wet food mayo itu inisialkan dengan A dan wet food whiskas itu inisialkan dengan B. Jadi, jika pelanggan membeli produk A, maka direkomendasikan juga untuk membeli produk B. Di sini, kita akan melihat detail transaksi untuk nomor 1 atau asosiasi rule yang pertama. Di detail perhitungan aturan asosiasi ini terdapat detail perhitungan nilai support untuk kombinasi dua item set. Lalu ada perhitungan nilai confidence untuk kuatnya hubungan aturan pada dua produk tersebut. Lalu ada perhitungan nilai ratio atau uji validitas aturan. Setelah itu ada kesimpulan interpretasi positifnya. Di sini aturan asosiasi atau rule-nya yang diuji yaitu jika pelanggan membeli wet food mayo atau produk 1, maka direkomendasikan membeli wet food whiskas atau produk 2. Setelah itu, kita menghitung nilai supportnya untuk kombinasi dua item set tersebut. Untuk rumusnya masih sama pada frequent item set 2 saat menghitung support, yaitu rumusnya jumlah transaksi mengandung produk 1 dan produk 2, lalu dibagi total seluruh transaksi, setelah itu dikali 100%. Untuk jumlah transaksi mengandung produk 1 dan produk 2 pada wet food mayo dan wet food whiskas itu muncul bersamaan 26 transaksi pada seluruh total transaksi, yaitu 302. Jadi, 26 dibagi 302, lalu dikalikan 100%,
maka hasilnya 8,61%. Setelah itu, menghitung nilai confidence-nya. Untuk rumus confidence ini yaitu jumlah transaksi mengandung produk 1 dan produk 2, yaitu tadi 26, lalu dibagi jumlah transaksi mengandung produk 1. Jumlah transaksi yang mengandung produk wet food Meo yaitu 26 transaksi, lalu dikali 100%. Maka hasil akhir confidence-nya yaitu 100%. Setelah menghitung nilai confidence, kita menghitung nilai leave ratio untuk uji validitas aturan. Untuk rumus leave ratio ini yaitu confidence dibagi support. Jadi, confidence pada produk 1 dan produk 2 dibagi support produk 2 dalam bentuk desimal. Untuk nilai support produk 2 pada wet food viscose itu 10,26%, lalu didesimalkan menjadi 0,1026. Jadi, 100% dibagi 0,1026, maka hasil akhir leave ratio-nya yaitu 9,75. Maka untuk kesimpulan dan interpretasi nilai aturan pada wet food Meo dan wet food viscose yaitu sebesar 9,75. Karena 9,75 ini lebih dari 1, jadi membuktikan bahwa kemunculan produk wet food viscose sangat dipengaruhi oleh pembelian produk wet food Meo. Jadi, hubungan kedua produk ini dinyatakan memiliki korelasi positif. Sehingga sistem menyimpulkan bahwa rekomendasi ini sangat valid dan layak diterapkan pada strategi penjualan toko. Jadi, untuk hasil asosiasi rule ini dipakai untuk transaksi baru yang memunculkan rekomendasi produk yang telah kita coba pada menu sebelumnya. Setelah tabel asosiasi rule, di sini juga terdapat kesimpulan dari rule terbaiknya, yaitu wet food Meo dan wet food viscose dengan support 8,61% dan confidence-nya 100% dan nilai leave ratio-nya 9,75. Jadi, untuk kesimpulan analisis a priori berdasarkan seluruh transaksi, yaitu algoritma a priori ini diperoleh rule terbaik, yaitu wet food Meo dan wet food viscose dengan nilai support sebesar 8,61% dengan nilai confidence-nya 100% dan nilai leave ratio-nya sebesar 9,75. Karena nilai leave ratio lebih dari 1 menunjukkan bahwa kedua produk tersebut memiliki hubungan positif, sehingga rekomendasi produk tersebut sangat layak digunakan oleh sistem sebagai rekomendasi pembelian kepada pelanggan. Setelah kesimpulan juga terdapat data simpan rule, yaitu untuk menyimpan seluruh asosiasi rule ini ke dalam database aturan asosiasi. Setelah kita mengklik simpan rule, terdapat pesan yaitu hasil aturan a priori berhasil disimpan ke tabel aturan a priori. Jika kita tidak mengklik simpan rule, maka asosiasi rule ini tidak akan tersimpan di database dan tidak bisa menampilkan rekomendasi produk pada transaksi baru. Setelah itu, yang kelima ada menu import data transaksi. Menu import data transaksi ini digunakan untuk mengimport data Excel itu yang berisi data transaksi penjualan untuk analisis a priori. Jadi, menu import data transaksi ini memudahkan admin untuk mengimport data transaksi dalam jumlah besar atau jumlah banyak, sehingga lebih efisien dan tidak perlu memasukkan data transaksi satu persatu. Untuk format Excel-nya yaitu tanggal, ID transaksi, produk, harga, quantity, dan subtotal. Di kolom import data set Excel ini juga terdapat untuk memilih file, yaitu file Microsoft Excel. Setelah memilih file Microsoft Excel-nya, bisa langsung mengklik untuk mengimport data. Lalu, untuk seluruh transaksi yang ada di dalam file tersebut akan otomatis tersimpan dalam sistem dan database. Untuk contoh Microsoft Excel-nya itu seperti ini, yaitu terdapat tanggal, ID transaksi, produk, harga, quantity, dan subtotal. Setelah itu, yang kelima ada menu laporan. Menu laporan ini digunakan untuk melihat review dan mencetak seluruh laporan yang tersedia pada aplikasi atau sistem ini. Pada sistem ini, terdapat 3 menu laporan, yaitu menu laporan data produk, yaitu mencetak seluruh daftar produk yang tersedia pada sistem
Setelah itu ada menu cetak laporan riwayat transaksi, yaitu mencetak seluruh transaksi penjualan yang pernah dilakukan atau seluruh transaksi penjualan yang terdapat pada sistem. Dan yang ketiga ada menu cetak laporan hasil a priori, yaitu mencetak hasil frequent item set, asosiasi rule, dengan nilai support, confidence, dan nilai leave ratio-nya. Pada halaman laporan sistem ini terdapat 44 total produk dan 302 total transaksi. Di sini saya akan mencoba untuk melihat data produk. Di sini ada dua pilihan, yaitu preview, hanya melihat laporannya tanpa mencetak PDF-nya, dan kedua ada cetak PDF, yaitu untuk otomatis mendownload hasil laporan data produk dalam bentuk PDF. Yang pertama, di sini ada preview. Untuk preview laporan data produk, di sini terdapat logo toko, judulnya yaitu laporan data produk, nama toko, serta alamat lengkap toko. Dan di paling atas ini terdapat ringkasan produknya, yaitu 44 produk dengan total stoknya yaitu 4.274. Pada data produk ini terdapat kolom nama produk, harga pada produk tersebut, dan stoknya. Dan setelah tabel data produk juga terdapat tabel untuk produk terlarisnya, yaitu hanya menampilkan 10 produk terlaris. Yang pertama ada pasir 5 liter Magnum, yang kedua ada baut ungu, dan seterusnya hingga yang ke-10 yaitu white food mayo. Dan di pojok kiri itu terdapat nama pemilik toko dan tempat, serta tanggal dan hari lengkap saat produk ini dicetak atau dilihat. Ini untuk kolom tanda tangan pemilik toko tersebut. Dan yang paling terakhir itu di pojok kiri paling bawah terdapat tanggal cetaknya dengan berisi hari, tanggal, bulan, tahun, serta jam, menit, dan detik. Setelah itu kita dapat mencetak PDF-nya. Itu langsung otomatis mendownload laporan data produk dalam bentuk PDF. Untuk isi laporan data produk dalam bentuk PDF itu sama seperti laporan data produk pada bentuk preview tadi, hanya saja bedanya kalau preview kita hanya melihat data produk pada aplikasi, dan kalau cetak PDF itu kita dapat mendownload laporan data produk dan menyimpannya. Setelah laporan data produk juga terdapat laporan riwayat transaksi dan hasil a priori. Untuk laporan riwayat transaksi dan hasil a priori ini menggunakan filter tanggal, yaitu berdasarkan tanggal awal yang admin pilih dan tanggal akhir yang admin pilih. Jadi untuk hasil laporan riwayat transaksi ini berdasarkan filter tanggal yang dipilih oleh administrator, dan untuk hasil a priori-nya juga menghasilkan goalnya sebagai atau sesuai tanggal yang administrator filter. Di sini saya akan mencoba untuk mencetak atau mereview hasil a priori-nya, yaitu tanggal awalnya tanggal 20 bulan Mei 2026, untuk tanggal akhirnya tanggal 20 bulan Juli 2026. Untuk laporan hasil analisis a priori ini sama seperti data produk, terdapat logo, judul, nama toko, dan nama alamat. Dan di ringkasan laporan a priori ini terdapat total transaksi, total produk, minimum support, dan minimum confidence yang digunakan pada sistem, serta total rule yang terbentuk pada hasil analisis periode yang telah dipilih. Untuk periode yang tadi dipilih itu menghasilkan total rule, yaitu terbentuk 14 rule dengan total transaksinya yaitu 44. Untuk tabel hasil asosiasi rule ini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada asosiasi rule. Contohnya yaitu jika membeli botol atau kuning atau pink, maka direkomendasikan membeli Nudge atau Chester. Untuk nilai support pada asosiasi rule produk ini yaitu 9,09%, dan untuk nilai confidence-nya yaitu 100%, serta nilai leave-nya yaitu 11. Jadi hasil interpretasinya itu korelasi positif. Dan setelah kolom hasil asosiasi rule juga terdapat kesimpulan analisis, yaitu berisi berdasarkan hasil analisis
menggunakan algoritma a priori, maka diperoleh aturan asosiasi terbaik yang aktif pada periode transaksi ini, yaitu baud ungu atau kuning atau pink dengan nilai Chatto-Cheston dengan nilai support sebesar 9,09% dan nilai confidence sebesar 100%, serta leaf rationya sebesar 11. Jadi nilai leaf ratio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa kedua produk memiliki hubungan positif, sehingga rekomendasi produk tersebut sangat layak digunakan sebagai strategi rekomendasi bundling produk pada Pancali Petshop. Setelah kesimpulan analisis, terdapat juga kolom untuk tanda tangan pemilik Pancali Petshop. Di sini juga terdapat tempat Petshop, hari dan tanggal, bulan, serta tahun saat kita mencetak PDF atau mempreviewnya. Setelah itu juga ada nama pemilik toko tersebut, dan yang terakhir di pojok kiri bawah, sama seperti data laporan produk tadi, terdapat tanggal cetaknya. Setelah itu yang terakhir ada cetak laporan riwayat transaksi berdasarkan filter tanggal. Di sini saya akan memilih bulan Mei tanggal 23 dan tanggal akhirnya yaitu bulan Juli tanggal 20 2026. Untuk hasil laporan riwayat transaksi sama seperti hasil laporan data produk dan laporan analisis a priori. Namun untuk ringkasan laporan pada riwayat transaksi ini terdapat total transaksi berdasarkan periode transaksi yang dipilih, total item yang terjual, serta total penjualan. Di sini berdasarkan periode yang tadi dipilih itu menghasilkan 38 transaksi dengan total item yang terjual yaitu 142 dengan total penjualan yaitu 3.300.000. Pada data riwayat transaksi ini terdapat kolom tanggal, kode transaksi, nama produk, harga, kuantiti, dan transaksi. Dan setelah tabel riwayat transaksi ini juga sama seperti laporan sebelumnya, terdapat tempat untuk tanda tangan pemilik toko, serta terdapat tanggal cetak lengkap. Setelah seluruh proses selesai, admin dapat memilih menu logout pada menu dashboard yang terletak di sebelah kanan atas. Setelah itu kita langsung aja klik button logoutnya. Lalu sistem akan mengakhiri sesi pengguna atau admin dan kembali ke halaman login, sehingga keamanan data tetap terjaga. Demikian demonstrasi aplikasi yang telah saya bangun. Semoga aplikasi ini mampu membantu pemilik Pancali Petshop dalam mengelola data produk dan transaksi, melakukan analisis pola pembelian menggunakan algoritma a priori, menghasilkan rekomendasi produk berdasarkan kebiasaan pelanggan, serta menyajikan laporan secara otomatis, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan dalam strategi penjualan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.